Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau ngebahas tentang program peningkatan hormon testosteron untuk pria. Saya bakal bahas ini program buat siapa, dan apa aja yang kamu bakal pelajari dalam program ini, dan terakhir, apa yang bisa kamu harapkan setelah kamu selesai ikutan program ini. Oke, pertama, saya membahas program ini buat siapa. Program ini saya buat khusus buat para cowok, ya, terutama di atas umur 30 ke atas. Kenapa? Karena banyak cowok di atas umur 30, itu level testosteron mulai menurun sekitar 1% tiap tahunnya. Dan bukan hanya itu, level testosteron secara keseluruhan itu semakin turun makin ke sini. Dari sebuah penelitian, cowok di umur 30 saat ini itu sama dengan cowok di umur 70 tahun, 40 tahun yang lalu. Kenapa? Karena gaya hidup dan pola makan, gaya hidup yang nggak aktif, ini penyebab level testosteron secara keseluruhan pada menurun. Gitu. Dan sebenarnya program ini bukan hanya untuk 30 tahun ke atas. Kalau kamu di umur 20-an dan udah mengalami beberapa gejala yang bakal saya sebut di sini, kamu bisa ikutan kelas ini juga. Karena banyak cowok zaman sekarang yang baru umur 20 lebih itu sudah mengalami resistensi insulin dan pengaruh ke testosteron juga. Gitu. Jadi kalau kamu mengalami beberapa gejala ini, walaupun di bawah umur 30, kamu bisa ikutan. Oke, jadi gejalanya apa aja? Yang pertama yang udah jelas-jelas yaitu dengan cek lab. Kalau kamu udah pernah cek darah kamu dan level testosteron kamu rendah, ini pertanda kamu harus melakukan perubahan pola hidup. Oke, dan satu lagi saya mau nambahin ya, banyak level testosteron yang rendah zaman sekarang tapi dianggap normal. Jadi jangan salah ya, kalau kamu di umur 30-an dan testosteron kamu di atas 250 ya, dianggap normal, sekitar 300-an, 400, itu nggak normal. Kalau kamu di umur 30-an, level testosteron kamu di bawah 600, ini udah pertanda nggak normal. Karena standar normal itu semakin rendah semakin sekarang. Karena seperti saya bilang ya, populasi cowok itu secara keseluruhan itu menurun. Jadi sama mereka dianggap bahwa kalau level testosteron sekitar 300 itu dianggap normal. Padahal itu enggak. Gitu. Dan dari pengalaman saya sendiri dan beberapa klien saya, waktu hormon testosteron saya itu di sekitar 400 ya, itu saya sering depresi ya, dan juga gelisah. Dan nggak sampai saya testosteron naik ke 600 lebih, itu rasanya beda banget, hitam putih gitu, lebih semangat latihan dan tiap hari lebih semangat untuk kerja, untuk ngerjain segala sesuatu ya, dan libido juga tinggi gitu, itu beda banget. Oke, apalagi gejalanya? Yang kedua yaitu depresi dan moody. Kalau kamu sering emosian ya, seperti cewek lagi PMS sebelum menstruasi, ini pertanda juga kamu mengalami testosteron yang rendah. Berikutnya body fat yang tinggi. Ini udah ada penelitian yang membuktikan bahwa cowok dengan body fat yang tinggi, ya, terutama di atas 25% dan juga resistensi insulin, ini menyebabkan testosteron semakin turun. Ya, ini penyebabnya karena aterosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah ya, yang akhir-akhirnya menyebabkan penyempitan dan pengerasan, dan akhirnya sirkulasi darah semakin terganggu gitu. Jadi ini pengaruh. Dan berikutnya disfungsi ereksi. Ini balik lagi ke aterosklerosis. Dengan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah, peredaran darah ke penis itu terganggu dan akhir-akhirnya menyebabkan disfungsi ereksi dan juga ereksi yang lemah. Salah satu pertanda juga ya, kalau kamu bangun pagi-pagi tanpa ereksi, ini pertanda kalau testosteron kamu rendah juga. Berikutnya, massa otot menurun. Semakin testosteron rendah, semakin susah untuk membangun otot. Dan sebaliknya, dengan testosteron yang tinggi, lebih mudah untuk membangun otot, dan lebih mudah juga untuk latihan dan lebih semangat. Gitu. Jadi, semakin rendah testosteron kamu, semakin susah untuk latihan, dan makin susah untuk menambah massa otot, dan sebaliknya. Gitu. Ini kenapa alasan banyak orang yang nggak bisa membangun otot di gym, karena level testosteron yang rendah. Berikutnya, nggak pede. Lagi ya, kalau kamu nggak memiliki testosteron yang tinggi, bakal susah untuk bisa percaya diri. Berikutnya, libido yang rendah. Ini jelas-jelas. Kalau kamu nggak nafsu, ya, dan depresi, ini pertanda testosteron yang rendah juga. Berikutnya, testikel mengecil. Oke, kalau kamu mungkin bisa cek sendiri secara fisik, itu ukuran testikel mengecil dan produksi sperma juga berkurang. Ya, ini saya bilang di sini. Kenapa berkurang? Kalau kamu misalnya di zaman remaja, ya, jumlah ejakulasi kamu banyak dan sekarang sedikit, itu pertanda juga testosteron yang rendah. Dan bukan hanya jumlah sperma doang yang berkurang, tapi kualitas sperma juga berkurang. Oke, dulu saya di umur 33 tahun, pada saat testosteron saya rendah, kualitas sperma itu nggak bagus, ya, dari mobilitas dan juga jumlahnya. Ini alasan utama kenapa banyak cowok ya yang mengalami infertilitas zaman sekarang, karena testosteron yang rendah, ya, karena pola hidup yang nggak sehat. Dan berikutnya, man boobs atau gymnocomastia. Ini pertanda juga kalau banyak cowok ya yang lemaknya tinggi di sekitar dada, itu seperti cowok yang memiliki payudara, ini pertanda testosteron yang rendah juga. Dan berikutnya, recovery dari ejakulasi yang lama. Kalau kamu butuh waktu ya sampai berhari-hari sebelum nafsu lagi, ini pertanda testosteron yang rendah. Ya, buat teman-teman mungkin yang masih ingat ya, di zaman remaja, kalau kamu ejakulasi mungkin setelah
10 menit kemudian kamu udah siap lagi untuk tempur. Ya, ini pertanda testosteron yang tinggi. Tapi kalau kamu semakin tua dan kamu ngerasa itu susah untuk ereksi lagi setelah ejakulasi dan untuk nafsu lagi, ini pertanda jelas testosteron yang rendah. Dan berikutnya, fungsi memori menurun atau kognitif. Ini sudah terbukti ya. Diabetes tipe 3, mungkin kamu pernah dengar, diabetes tipe 3 itu adalah penyakit Alzheimer yang disebabkan karena resistensi insulin. Jadi dengan testosteron yang rendah, body fat bakal lebih meningkat. Body fat meningkat, ini pengaruhnya ke resistensi insulin. Dengan resistensi insulin, otak kita nggak bisa menggunakan insulin secara baik ya, karena resistensi ini, dan akhir-akhirnya pengaruh ke memori. Jadi kalau kamu udah mengalami fungsi memori yang menurun, ini pertanda juga testosteron yang rendah. Berikutnya resistensi insulin. Kalau kamu pernah ngecek HbA1c, ya, cek diabetes, gula darah puasa, kalau ternyata tinggi, ini udah pertanda juga testosteron kamu rendah. Udah ada penelitian yang mengatakan bahwa obesitas dan resistensi insulin itu menyebabkan level testosteron makin turun buat cowok. Dan berikutnya, bulu rontok. Kalau rambut, bulu sekitar dada, ya, sekitar badan rontok, ini pertanda juga testosteron yang rendah, gitu. Oke, jadi apa aja yang bakal saya bahas dalam kelas ini? Yang pertama saya bakal bahas itu definisi, mitos, dan juga penyebab dari testosteron yang rendah. Dan saya bakal bahas juga faktor-faktornya, ya seperti saya bilang, dari tidur, dari stres, dari pola hidup yang nggak aktif, ini semua pengaruh. Saya bakal bahas semua, dan juga pola makan. Dan saya bakal bahas juga diet dan nutrisi seputar hormon testosteron. Nggak semua diet itu baik untuk meningkatkan testosteron. Ya, namanya diet itu ada macam-macam. Ada diet carnivore, keto, low carb, ada Atkins, ada vegan, ada vegetarian. Nggak semua diet itu membantu untuk meningkatkan testosteron. Ya, tergantung tujuan kamu. Jadi saran saya kalau kamu pengen naikin testosteron, itu ada dietnya tersendiri gitu. Jadi saya bakal bahas semua diet dan nutrisi seputar testosteron, dan juga saya bakal kasih meal plan dan juga sumber makanan tertentu yang bisa ngebantu kamu untuk naikin testosteron. Dan berikutnya olahraga. Nggak semua olahraga itu sama, ya. Nggak semua olahraga efektif untuk meningkatkan testosteron. Saya bakal bahas pola latihan seperti apa, dan juga latihan apa, seberapa sering, ya, untuk bisa naikin testosteron kamu, gitu. Dan berikutnya gaya hidup. Saya bakal bahas seputar stres, tidur, ya, dan perubahan gaya hidup untuk meningkatkan testosteron kamu. Dan berikutnya suplemen. Nah, di sini saya bukan ngasih obat, tapi suplemen. Dan saya nggak nyaranin ya, sebenarnya testosteron booster. Saya hanya ngasih suplemen alami untuk naikin testosteron kamu. Dan ini cara terbukti yang udah saya lakuin sendiri, dan juga beberapa klien saya, gitu. Dan berikutnya, saya bakal bahas juga gimana cara untuk menjaga level testosteron yang tinggi ke depannya. Dan saya bakal bahas juga gimana cara cek lab, dan juga untuk monitor perkembangan kamu. Dan saya bakal bahas beberapa tips kesehatan seputar resistensi insulin dan juga untuk menjaga testosteron yang tinggi. Dan saya bakal bahas juga tentang mindset dan perilaku. Kenapa perilaku? Karena sudah terbukti ya, testosteron yang tinggi itu membuat seseorang mempunyai perilaku yang lebih maskulin. Dan sebaliknya juga, perilaku yang lebih maskulin ini menyebabkan testosteron semakin tinggi. Itu bolak-balik. Oke? Jadi saya bakal bahas mindsetnya gimana untuk bisa meningkatkan testosteron yang optimal. Dan berikutnya, saya bakal bahas juga seputar seks. Banyak kebiasaan seks yang sebenarnya pengaruh ke hormon. Kayak misalnya kebiasaan masturbasi tiap hari ya. Ini bukannya sehat, malah nggak sehat untuk kesehatan testosteron. Saya bakal bahas mitos-mitos juga seputar kebiasaan seksual, apa sih yang sehat dan yang nggak sehat gitu. Oke, berikutnya, apa yang bisa kamu harapkan setelah mengikuti program ini? Yang pertama yaitu peningkatan hormon testosteron setidaknya 200 mg per desiliter atau lebih. Dan ini tergantung ya. Kalau level testosteron kamu awalnya sangat rendah, beberapa klien saya itu mulai dari 250, itu bisa naik sampai 300 lebih. Tapi kalau kamu level testosteron udah di sekitar 400-500, kemungkinan bakal naik sampai 600-700-an gitu. Jadi tergantung awal mulanya di mana. Tapi yang saya bisa yakinin ya, kalau kamu cek darah lab kamu di awal dan di akhir, setelah 2-3 bulan itu saya jamin ada peningkatan yang lumayan drastis, setidaknya sekitar 10-20%. Oke, berikutnya kamu bisa mengharapkan juga kesehatan fisik, mental, dan emosional yang lebih baik. Dengan testosteron yang lebih tinggi, jelas-jelas kamu bisa ngebangun otot dengan lebih mudah, ya. Dan juga secara mental dan emosional bakal lebih baik. Kenapa? Karena pengaruh lagi ya. Dengan hormon kamu yang lebih stabil, optimal, kamu nggak kayak cewek yang lagi mau menstruasi, yang bawaannya emosian. Oke? Jadi ini bakal pengaruh banget ke kesehatan mental kamu. Dan berikutnya, kesehatan seksual dan hubungan yang lebih baik dengan pasangan. Kenapa? Dengan libido yang lebih tinggi, ini bakal lebih mudah untuk meningkatkan hubungan dengan pasangan. Oke? Kunci untuk keberhasilan hubungan antara pasangan, itu balik lagi. Kayak kamu balik zaman pacaran ya. Kalau kamu ngebet banget sama pasangan kamu, bakal lebih mudah untuk sabar sama dia, untuk bisa
komunikasi yang lebih baik, ini semuanya pengaruh. Dan juga kesehatan seksual ya, dengan ereksi yang lebih kuat, ya, dengan testosteron yang lebih tinggi, kamu bisa menikmati hubungan seks dengan jauh lebih baik. Berikutnya, resistensi insulin. Kalau kamu punya masalah dengan resistensi insulin, diabetes tipe 2, testosteron kamu, pada saat testosteron kamu naik, ini otomatis bisa menurun juga resistensi insulin. Oke, bakal membaik diabetes. Karena sudah terbukti, testosteron yang lebih tinggi sama dengan pembangunan otot yang lebih gampang dan juga penurunan body fat yang lebih gampang. Dan efeknya ini bisa memperbaiki resistensi insulin. Berikutnya, body ideal. Kalau kamu punya testosteron yang tinggi, balik lagi, kamu udah bisa ngebangun otot dengan lebih mudah dan membakar lemak dengan lebih mudah juga. Berikutnya, level maskulinitas yang lebih tinggi. Apa maksudnya? Balik lagi ya, kalau level testosteron kamu tinggi, kamu bakal lebih mudah untuk bikin keputusan, lebih pede. Ini semua pengaruh ke perilaku. Dan berikutnya, ini saya ada juga diskon untuk cek lab. Saya punya teman di lab Parahita, dia kasih diskon untuk member Endofitness Family. Jadi buat teman-teman yang pengen ngecek darah ya di lab, sebelum mulai program ini dan setelah mengikuti program ini, kamu bisa cek di lab Parahita, itu diskon 20%. Dan teman saya bilang dia bakal kasih diskon 20% untuk selama setahun 2024 ini gitu. Jadi tergantung kapan kamu ikutan program ini, kamu bisa dapat diskon 20% untuk cek di lab Parahita gitu. Oke, jadi itu semua tentang program peningkatan testosteron untuk pria. Kalau kamu udah siap join untuk meningkatkan testosteron kamu bisa langsung ikutan join, kamu bisa dapat akses kelasnya secara otomatis gitu. Dan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, kamu bisa kontak saya lewat WA, kamu bisa cek nomor WA-nya berapa di website ini. Dan kalau kamu pengen tanya-tanya dulu, bisa silahkan tanya sebelum join kelas ini gitu. Oke, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Sampai ketemu di dalam kelas program peningkatan hormon testosteron.